Shalom, sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dia mengasihi dan selalu memberkati kita. Mari nyatakanlah syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita awali dengan pujian NKB 189, Pegang Tanganku. Pujian ini mengajak dan memotivasi hidup kita untuk tetap dekat dengan Tuhan, menyerahkan perjalanan hidup ini untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku, sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa di surga, karena kasih dan kebaikan-Mu selalu kami rasakan dalam hidup ini. Kami rindu mengisi hari ini dengan firman-Mu, sebab itu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Beri kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti setiap perkataan firman, dan firman itu yang selalu kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari kitab Filipi pasal 3, ayat 4b sampai ayat 6. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga hari ini, jati diri yang memuliakan Kristus. Rasul Paulus adalah seorang penginjil yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, secara khusus bagi jemaat yang ada di Filipi. Namun Paulus dan juga jemaat yang ada di Filipi diperhadapkan dengan tantangan di mana muncul ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena itu Paulus menegaskan jati dirinya untuk membendung pengaruh ajaran sesat bagi orang-orang Filipi. Paulus katakan bahwa dia adalah keturunan Israel asli dari suku Benyamin. Dia juga orang Farisi yang taat dan setia melakukan hukum Taurat, termasuk dia disunat sesuai dengan hukum Taurat. Paulus juga mengakui tentang perlakuannya di masa lalu sebagai tanda ketaatan pada hukum Taurat, yaitu aku penganiaya jemaat. Tapi kebanggaan Paulus sesudah itu adalah pengakuan, pertobatan, pemulihan, pengampunan, dan keselamatan yang Tuhan kerjakan baginya
dan semua itu ada dalam proses Tuhan. Paulus sungguh mendapatkan jati diri sebagai hamba Tuhan yang setia dan tekun. Paulus memang punya kekurangan di masa lalu, tapi itu tidak menjadi penghalang baginya untuk bekerja dan memberitakan Injil. Paulus juga punya kebanggaan, karena Tuhan memproses dan memakai dia menjadi alat di tangan Tuhan dalam memberitakan Injil. Tapi hal ini juga tidak membuat dia tinggi hati dan sombong. Paulus benar-benar hidup menurut kehendak Tuhan. Hidupnya diberikan untuk dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20a, "Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Pernyataan ini benar-benar mau menyatakan bahwa Paulus sungguh-sungguh meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus dalam hidup dan pelayanannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam iman kita mengakui bahwa Tuhan sendiri yang telah memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anak-Nya. Sebab kalau bukan Tuhan, kita pasti binasa. Hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan saja kita masih bisa hidup dan berkarya di dunia ini. Tuhan sudah pulihkan dan selamatkan kita. Karena itu sesungguhnya kebanggaan kita adalah kita ini adalah anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Dan itulah jati diri kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Maka muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Jangan sombong dan tinggi hati. Jadikanlah hidup kita alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, karena Engkau yang sudah berkenan memberkati kami hari ini dengan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini benar-benar kami mengerti dan kami pahami, sehingga di mengisi hari-hari kehidupan anugerah Tuhan ini, kami mau benar-benar menunjukkan jati diri kekristenan kami sebagai umat yang telah dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau saja dalam kehidupan beriman kami. Dan diberkatilah semua yang sudah mengikuti pelayanan ini. Diberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam pengabdian, dan bahkan ketika ada yang dalam pergumulan Engkau beri kemenangan. Supaya yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang berselisih paham didamaikan, dan bahkan pengharapan-pengharapan baru tetap Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan penghentaraan Roh Kudus menyertai saudara semua, sekarang dan selamanya. Amin. Terima kasih. Shalom.